Memelihara ikan hias di akuarium bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dan memberikan banyak manfaat, seperti mengurangi stres dan meningkatkan fokus dan kreativitas. Dari yang mungil seperti neon tetra, hingga yang anggun bak ratu seperti diskus, setiap ikan memiliki ciri khas dan daya tariknya masing-masing. Episode Warna kali ini, kita akan berkunjung ke salah satu pengusaha ikan hias akuarium di Kabupaten Tabalong. Namanya adalah Yura Aquatic. Di sana menjual berbagai jenis ikan hias air tawar, di antaranya ikan cupang, ikan gupi, ikan moli, ikan maskoki, ikan arwana, dan ikan diskus. Nama ulun Yuli, usaha yang dijalankan sekarang ini usaha ikan hias lah Pak. Ikan hias namanya Yura Aquatic. Untuk di ulunnya sudah 6 bulan ini Pak, sudah 6 bulan, sekitar 6 bulan lah. Tapi meneruskan punya teman dulu, karena akrab lah, jadi minat lah, iya berusaha dulu tuh sukses, termasuk sukses banget itu. Nah jadi kan ditawarinya lah, mau minat lah mengganti usaha kami kayak gini ya, ya kami. Jadi melihat hasilnya lah, jadi minat kayak ini. Oh, dari nol, otodidak, sama dari YouTube Pak. Ya. Ada yang kadang ngerti kan, kami lihat YouTube sambil apa itu, bila ikan garing apa obatnya itu. Ikan-ikan yang paling diminati di sini banyak koki, arwana, sama predator. Karena jauh dengan air laut, semua ikan hias yang dijual di Yura Aquatic adalah ikan hias tawar, di mana pasokan airnya mudah didapat. Setidaknya, ada lebih dari 100 jenis ikan hias yang tersedia, dan dalam satu akuarium terdapat lebih dari satu jenis ikan. Jenis ikan di sini itu dimulai dari maskoki, ikan koi, predator, sama ikan aquascape, ikan yang kecil-kecil banyak lah. Berbagai macam jenis ikan hias ada, insya Allah. Lebih dominan ke ikan maskoki aja sih, soalnya itu kan ikan 1 juta umat peminatnya. Lebih kebanyakan dicari orang. Selain menjual ikannya, berbagai macam, ada pakan ikannya, ada aksesoris tanaman, ada tumbuhan, ada pasir. Ya, semua perlengkapan ikan hias insya Allah ada di sini. Untuk tipsnya ya paling harus menjaga benar-benar kualitas air tetap bagus terus gitu nah. Sama yang menjaga filtrasinya juga, sama dipakai obat-obatan segala macam kayak Methalin Blue, Acryvalpin, sama garam.
kesalahan dari pemula awam merawat ikan hias gitu ya. Kesalahan biasanya tuh lebih banyak nguras airnya. Kan dari 100% nguras air tuh biasanya orang langsung dikuras habis. Sebenarnya itu nggak boleh dikuras langsung habis, minimal ya 50% dari pembuangan air. Kalau misal biar kuras habis airnya lo, otomatis dia nanti bakal kaget sama air yang baru. Soalnya ikan juga butuh penyesuaian sama air yang baru. Jadi ngurasnya tuh cuma separuh lah, maksimal banget. Kalau bisa juga nggak sampai separuh, ya 1/4 aja cukup. 25% dari air atasnya. Dari atas air tuh 25%. Ikan hias adalah jenis ikan yang baik yang berhabitat di air tawar maupun di laut yang dipelihara. Bukan untuk konsumsi, melainkan untuk memperindah taman atau ruang tamu. Panorama bawah laut seringkali dinilai mempesona, sehingga banyak orang yang rela menghabiskan uang untuk menyelam dan menikmatinya. Kini, kemajuan teknologi memungkinkan orang menikmati panorama air laut di dalam ruangan. Kehadiran ikan hias di dalam rumah dapat menjadi salah satu alternatif hiburan di tengah rutinitas yang padat. Merawat ikan hias di akuarium juga perlu perhatian agar ikan tetap sehat dan akuarium terjaga kebersihannya. Beberapa hal penting meliputi pemilihan jenis ikan yang sesuai, menjaga kualitas air yaitu rutin menguras dan mengganti air, memberikan pakan yang cukup, serta rutin membersihkan akuarium. Untuk berapa lama air yang bisa diganti itu ya bisa tergantung dari ikannya juga bisa. Cuman untuk orang yang awam ya minimalnya tuh 1 minggu atau setengah bulan sekali untuk mengganti air. Lumayan sering lah. Soalnya kan takutnya ada bakteri yang perlu dibuang, amoniaknya nggak terurai gitu. Untuk usianya ya bisa sampai 5 atau 6 tahun tuh bisa ya, tergantung ngerawatnya sendiri juga gimana. Untuk tipsnya untuk bagi pemula ya yang penting pasti harus dijaga airnya tetap bersih, kasih makannya juga rutin. Kalau ngasih makannya juga tuh sampai habis, jangan ada sisa makanan di akuarium. Kalau bisa ya paling itu, sama juga kualitas air aja sih. Sama juga kalau bisa tuh dikasih garam sama metalin blue untuk setiap pergantian air barunya. Untuk trennya ya memang sebenarnya ada musimnya juga sih sebenarnya. Kayak semisal kemarin pernah musim ikan cupang, sekarang tuh pernah kemarin juga kayak musim ikan cana. Ya tergantung musim juga bisa. Tapi kalau orang yang benar-benar hobi agak tergantung musim sih. Pasti mau beli terus kan, namanya juga hobi gitu. Ikan hias memiliki tren di setiap waktunya. Tahun 2025 didominasi oleh beberapa jenis ikan yang memiliki daya tarik tersendiri, baik dari segi warna, corak, maupun nilai ekonomisnya. Beberapa jenis ikan yang diprediksi akan populer antara lain ikan lohan seperti red dragon dengan warna merah menyala dan jenong yang besar, arwana golden red yang mewah dan elegan. Selain itu, juga ada ikan koi jenis kohaku karena keindahan warna putih bersih dengan pola merah cerah yang dimilikinya.
Untuk pembelinya tuh ada juga dari Tabalong ada, tapi lebih kebanyakan tuh dari luar pulau sih sebenarnya, orang luar. Kalau kayak di Tanjung sini nah lebih banyak tuh orang luar pulau yang beli. Tapi ya memang ada juga banyak orang yang Tanjung sini, orang di pulau sini tuh banyak. Lebih kebinan tuh ke sana. Untuk paling murah dimulai dari harga 5.000 banyak sampai harga berbagai macam harga lah, dari 5.000, 10, 15, 35, 100 sampai ada harga 400 juga ada, sampai harga 500-an juga ada. Kalau dari harga 5.000 tuh kayak ikan kecil-kecil, ikan glowfish, ikan tiger tetra, ikan moli, ikan gapi tuh 5.000-an. Terus ikan yang naik harganya lagi tuh kayak ikan mas koki itu dari harga 10 sama 35, 65, 125, 130. Kalau yang paling mahal di sini tuh lagi tersedianya untuk sekarang tuh ikan diskas. Harganya sekitar 450.000. Tapi bisa ada lagi ntar kalau udah ada ready stock lagi, harga yang lebih mahal tuh pasti ada juga. Untuk tulak ukurnya menentukan harga ikan hias itu dari ukuran sama jenis. Dari ukuran aja sih sebenarnya sama jenis itu ay. Terkadang di backup sama ownernya langsung, terkadang juga sendiri. Lebih sering sendiri juga sih. Oh jadi untuk masalah kewalahan ya paling kalau misal orang yang minim ilmu di ikan hias pasti kewalahan. Cuman karena ulun udah lumayan lama jadi kan lebih banyak tahu, jadi udah tahu trik-triknya gimana biar lebih simple cara ngerawatnya tuh gimana, gitu aja. Kalau ikan hias ya wajib cadangan listrik pastinya. Soalnya kan perlu hidup terus loh oksigennya, perlu hidup oksigen. Ya dari berapa menit paling lama ya bisa mungkin bertahan sejam tuh juga udah perlu cepet-cepet di handle lagi, atau perlu pakai genset kah atau apa gitu kan. Indonesia adalah rumah bagi 100 spesies ikan hias. Menjaganya berarti menjaga warisan alam kita. Karena di balik keindahan, ada kehidupan yang perlu kita lestarikan. Sampai jumpa di episode Warna selanjutnya.